Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki pembahasan dalil yang terakhir dari bab yang pertama, yaitu bab yang membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya yang sangat agung. Memasuki dalil yang terakhir, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau, qala, ia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai beliau. Faqala li, maka beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka beliau bersabda, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan dulu engkau sampaikan, karena mereka akan bergantung. Maksudnya bergantung dengan hadis ini. Yang penting jangan berbuat syirik, pasti masuk surga. Lalu mereka tidak lagi berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan sunnah. Maka Nabi SAW ketika itu masih melarang untuk disampaikan. Qala akhrajahu fi as-sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam as-sahihain, dalam dua kitab sahih mereka berdua. Inilah dalil yang terakhir di dalam bab yang pertama. Banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama yang paling agung adalah penjelasan tentang hak Allah Subhanahu wa taala atas para hamba, yaitu Allah disembah dan tidak dipersekutukan. Jadi hak Allah atas kita terdiri dari dua bagian. Yang pertama disembah, yang kedua tidak dipersekutukan.
maka kita boleh menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyembah kepada selainnya. Itulah sebabnya sudah kita bahas surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan seluruh nabi dan rasul bertugas untuk mengajari manusia hak Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengatakan kepada kaumnya, "Ani'budullaha", sembahlah Allah, "wajtanibut taghut", dan jauhilah taghut. Taghut artinya semua yang disembah atau yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Tauhid adalah kewajiban kita yang paling besar. Karena tauhid adalah hak Allah. Dan Allah adalah zat yang maha agung, yang maha besar, yang menguasai segala sesuatu, yang maha kuat lagi maha perkasa, yang mengatur kehidupan seluruh makhluk. Maka tidak diragukan lagi, menunaikan haknya adalah kewajiban kita yang paling besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini menjadi tujuan utama diutusnya seluruh nabi dan rasul, dan menjadi maksud hidup kita. Sebagaimana sudah kita bahas juga dalil yang pertama, surat Ad-Dariyat ayat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun", dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti inilah kewajiban kita terbesar di muka bumi ini. Kalau begitu, tercatat pelajaran berikutnya, tauhid harus menjadi prioritas kita. Harus menjadi sesuatu yang kita anggap paling penting dan paling kita utamakan dalam hidup kita. Karena itulah kewajiban kita yang terbesar. Maka harus selalu kita jadikan prioritas. Sehingga dalam kondisi apapun yang kita kerjakan, apapun posisi kita, apapun keadaan kita, maka yang harus selalu kita pikirkan, apakah kita masih dalam kondisi berpegang teguh dengan tauhid atau tidak. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita buat, tidak boleh menyelisihi tauhid. Kita harus punya kepekaan. Apakah yang hendak saya ucapkan atau yang saya lakukan dapat merusak tauhid atau tidak? Karena ini prioritas hidup kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Karena tauhid adalah hak Allah. Maka tauhid adalah kewajiban kita yang paling besar. Kalau begitu, mempelajari ilmunya juga ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Dan ilmu yang paling besar pahalanya. Menuntut ilmu agama itu adalah ibadah. Menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi beda yang kita pelajari
membuat pahala kita juga berbeda. Maka dari semua bidang ilmu agama, dari semua cabang ilmu agama, yang paling besar pahalanya adalah ilmu tauhid. Ini yang paling besar pahalanya, karena berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid adalah ilmu yang paling wajib dipelajari dan paling besar pahalanya. Begitu pula hadis ini memberi pelajaran tauhid harus kita utamakan di dalam dakwah. Minimal dakwah kepada keluarga kita sendiri, anak-anak kita. Dan lihatlah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat profil seorang ayah, padahal beliau bukan seorang nabi dan rasul, tapi Allah muliakan namanya menjadi satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Karena beliau memiliki mutiara-mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Dari banyaknya nasihat beliau, apa nasihat beliau nomor 1? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya dosa terbesar. Inilah jemaah sekalian, pelajaran pertama Luqman alaihi salam kepada anaknya. Diajarkan kepadanya tauhid, dilarang berbuat syirik, menunjukkan ini harus menjadi prioritas. Terlebih lagi kalau anak-anak kita memiliki tauhid yang benar, maka itu akan menjadi benteng terkuat dari gangguan dan godaan setan. Dan subhanallah, setan pun mengetahui hal itu. Jangan sampai setan tahu tapi kita nggak tahu. Setan mengetahui tauhid adalah benteng terkuat untuk manusia dari gangguan dan godaan setan. Sebagaimana Allah sebutkan sumpah iblis di surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas artinya yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu makna ikhlas. Sebagaimana di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahu ad-din, dengan mengikhlaskan ibadah mereka. Maksudnya memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Hunafa, dalam keadaan mereka menjauhi kesyirikan. Jadi ini di antara sebabnya mengapa tauhid harus kita prioritaskan, karena tauhid adalah benteng terkuat dari gangguan dan godaan setan. Maka tauhid hendaklah kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini.
Jadi inilah kewajiban kita yang terbesar dalam hidup ini, mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Karena itulah hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran penting, yaitu hamba tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Kalau dia menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Bagaimana mungkin itu menjadi haknya, padahal dia melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hamba tidak berhak beragama dengan selain Islam. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan pemeluknya untuk melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Semua agama selain Islam mengajari pemeluknya untuk melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Berarti seluruh hamba tidak berhak beragama dengan selain Islam. Dan ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa yang membenarkan penyembahan kepada selain Allah atau agama selain Islam, maka Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Dia telah murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena kalau begitu dia mengingkari tauhid, mengingkari la ilaha illallah la ilaha illallah, dan melecehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang berkata mau menuhankan siapapun atau beragama dengan agama apapun, itu hak asasi manusia, maka dia bukan muslim lagi. Islamnya batal. Dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan Allah tidak pernah memberi hak kepada manusia untuk menyembah kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberi hak kepada manusia untuk beragama dengan selain Islam. Oleh karena itu, orang yang menyembah kepada selain Allah dan beragama dengan selain Islam dihukumi sebagai pendosa. Bahkan pendosa terbesar yang disebut musyrik, kafir. Kalau seandainya menyembah kepada selain Allah adalah hak dia, tentu dia nggak berdosa dong. Kan dia cuma mengambil haknya. Kalau seandainya masuk kepada agama selain Islam adalah hak manusia, tentu mereka tidak berdosa. Faktanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka adalah pelaku dosa terbesar yang disebut musyrik atau kafir. Dan jemaah sekalian, semua orang sepakat hak orang tua wajib ditunaikan. Tidak ada orang yang berkata anak punya hak mau menunaikan hak orang tua atau tidak, ya terserah si anak. Nggak ada orang berkata begitu. Semua orang berkata wajib si anak menunaikan hak orang tuanya. Maka bagaimana lagi dengan hak Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah tentu lebih agung daripada hak orang tua kita. Sebagaimana sudah pernah kita bahas juga, andai orang tua menyuruh anak untuk berbuat maksiat, anak tidak boleh taat, karena hak Allah lebih tinggi. Apalagi sampai menyuruh anak berbuat syirik, maka anak tidak boleh taat, karena hak Allah Subhanahu wa taala lebih agung. Jadi ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini. Penjelasan tentang hak Allah Subhanahu wa taala
yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba, yaitu ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Pelajaran berikutnya juga termasuk pelajaran yang sangat penting dalam hadis ini adalah penjelasan tentang keutamaan tauhid. Hadis ini menunjukkan kepada kita tauhid adalah jaminan keselamatan. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita satu-satunya jaminan keselamatan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini satu-satunya jaminan keselamatan. Barang siapa menghadap Allah dengan membawa dosa syirik tanpa membawa tauhid, maka dia nggak mungkin selamat. Dia tidak mungkin selamat. Meskipun dia membawa semua kebaikan, meskipun dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada orang tua, tanpa tauhid dia nggak akan selamat. Karena dalam hadis ini kata Nabi SAW, orang yang selamat itu hanyalah yang tidak berbuat dosa syirik. Berarti dia memiliki tauhid. Meskipun dia punya semua kebaikan, tanpa tauhid dia tidak akan selamat. Ditambah lagi, tanpa tauhid amal-amal kebaikan seseorang itu terhapus. Sebagaimana di surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Tapi pertanyaannya, jika seseorang melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain, dia makan riba, minum khamar, berjudi, dan itu dia lakukan terus-menerus sampai mati, dia nggak bertobat, tapi dia tidak melakukan dosa syirik, tidak pula dosa kekafiran, apakah dia juga dijamin selamat? Jawabannya, iya, dia pasti selamat. Sebab jaminan keselamatan hanya satu, jauhi dosa syirik. Tapi jemaah sekalian, keselamatan itu ada dua macam. Ada yang selamatnya sempurna, ada yang tidak sempurna. Sempurna artinya langsung masuk surga. Kenapa? Karena dulu di dunia dia menyempurnakan tauhid. Dia bukan hanya menjauhi dosa syirik, tapi dia juga menjauhi semua dosa yang lainnya, sehingga tauhidnya sempurna. Sedangkan yang tidak sempurna, masuk surganya tidak sempurna adalah dia terancam singgah di neraka dulu. Bukan pasti ya, bukan pasti masuk neraka, tapi terancam singgah di neraka. Namun andai dia dimasukkan ke dalam neraka, apabila Allah menghendaki, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Maka itulah yang dimaksud, dia tetap masuk surga tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena dulu di dunia dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Dia memiliki tauhid karena dia tidak berbuat dosa syirik, tidak pula dosa kekafiran, tapi dia masih melakukan dosa-dosa yang lainnya yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid.
Makanya jemaah sekalian, dosa itu ada dua macam. Dosa yang menghancurkan tauhid dan dosa yang mengurangi tauhid. Kalau seseorang melakukan dosa yang menghancurkan tauhid dan sampai mati dia tidak bertobat, maka dia gak mungkin selamat. Itulah dosa kesyirikan dan kekafiran. Kalau seseorang melakukan dosa-dosa yang mengurangi tauhid, meskipun dia tidak bertobat sampai mati, dia pasti selamat. Namun dia terancam singgah dulu di neraka. Berarti keselamatannya tidak sempurna, karena di dunia dia tidak menyempurnakan tauhid. Jadi hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita betapa agungnya tauhid, sehingga Allah tetapkan itulah syarat masuk surga. Menjauhi kesyirikan dan kekafiran itulah syarat masuk surga. Adapun amalan-amalan yang lainnya itu juga penting, itu akan menentukan tempat kita di surga. Tapi untuk masuk surga harus punya kuncinya. Kata Nabi SAW, miftahul jannati, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Beliau juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tentu maknanya bukan sekedar dia ucapkan, tapi dia meyakini kebenarannya dan mengamalkan konsekuensinya, yaitu dia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah orang yang tidak menjauhi dosa syirik, ibadahnya tertolak. Ini termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Orang yang tidak menjauhi dosa syirik, ibadahnya tertolak. Karena hak Allah terdiri dari dua bagian, disembah dan tidak dipersekutukan. Kalau hanya disembah saja tapi masih dipersekutukan, maka peribadahannya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa syirik adalah kekafiran, dan perbuatan dosa kekafiran menghalangi diterimanya amalan. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dosa syirik menghalangi diterimanya amalan seseorang dan menghapuskan amalan yang sudah dia kerjakan. Meskipun jemaah sekalian, orang yang berbuat dosa syirik itu sudah 30 tahun yang lalu, tapi sejak itu sampai hari ini dia belum pernah bertobat, maka amalannya tidak diterima selama 30 tahun. Sebab jemaah sekalian, kalau dia belum bertobat, statusnya masih musyrik. Beda dengan dosa-dosa lain. Meskipun orangnya tidak bertobat, bisa jadi Allah ampuni. Contoh,
dihapuskan dosa-dosanya dengan sebab amal solehnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dalam surat Hud ayat ke-114, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tapi ini tidak berlaku bagi dosa syirik. Kalau dosa syirik malah kebalikannya. Dosa syirik itulah yang menghapuskan amalan. Tadi sudah saya sebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Surat apa tadi? Dosa syirik menghapuskan amalan. Surat berapa? Surat apa? Al-An'am 88. Ahsan, barakallahu fiik. Saya enggak ada hadiah, Pak. Surat Al-An'am ayat 88. Juga surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi bukannya kebaikan yang menghapus dosanya, justru kebaikannya yang dihapus oleh kesyirikan. Namun dosa-dosa lain selain kesyirikan dan kekufuran bisa dihapuskan oleh amal-amal soleh, meskipun orangnya nggak bertobat. Begitu pula bisa dihapuskan dengan doa orang lain. Bisa saja Allah ampuni seseorang dengan sebab doa orang lain, terutama doa anak soleh. Tapi ini tidak berlaku bagi dosa syirik. Yang ada malah kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita memohonkan ampun bagi orang musyrik. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun keluarga dekat. Begitu pula musibah. Musibah bagi seorang muslim sebenarnya adalah kenikmatan, karena itu akan menghapus dosa. Tapi masih tidak berlaku untuk dosa syirik. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma min musibatin tusibul muslim." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim. Seorang muslim ya, bukan orang musyrik. Illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushaquha. Kecuali itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, meskipun hanya duri kecil yang menusuknya akan menjadi sebab dosanya diampuni. Jadi gimana caranya supaya dosa syirik itu diampuni? Orangnya sendiri harus bertobat, barulah Allah ampuni. Jadi jemaah sekalian, andai dia berbuat dosa syirik sudah 30 tahun yang lalu, cuma sekali semasa hidupnya, tapi selama 30 tahun dia nggak pernah bertobat, maka statusnya masih musyrik, ibadahnya tertolak. Atau kebalikannya, dia sudah beribadah 30 tahun lamanya, setelah itu dia berbuat syirik, maka ibadahnya selama 30 tahun terhapus. Itu pun dia berbuat syirik hanya karena pas pulang kampung ada acara sedekah bumi, sedekah laut, lalu dia ikut-ikutan, maka dia terjerumus syirik. Maka ibadahnya selama 30 tahun
terhapus dan ibadahnya berikutnya akan tertolak sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya orang yang membawa dosa syirik tatkala menghadap Allah tidak akan selamat. Dan sebaliknya, orang yang membawa dosa apapun asal bukan kesyirikan dan kekufuran, dia pasti selamat. Tapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, bukan berarti kita meremehkan dosa yang lain selain dosa syirik dan kufur. Semua dosa wajib kita takuti, wajib kita waspadai. Tidak boleh kita meremehkan dosa. Bahkan orang yang meremehkan dosa itu adalah pintu besar yang akan menjerumuskan dia kepada kesyirikan. Dan di dalam hadis ini saja, mengapa Nabi SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis ini? Karena beliau khawatir nanti mereka salah paham. Salah pahamnya di mana? Karena yang penting gak berbuat syirik, sudah dijamin masuk surga, maka tidak perlu lagi berlomba-lomba memperbanyak amal sunnah, cukup yang wajib-wajib saja. Jadi ini kesalahpahaman yang dikhawatirkan Nabi SAW. Sehingga kalau ada yang memahami yang penting gak berbuat syirik, dosa lain gak apa-apa, itu lebih salah paham lagi tentunya. Cuma ini memang kenyataan yang harus kita pahami. Dosa apapun masih ada harapan untuk diampunkan, meskipun pelakunya tidak bertobat. Andai dia diazab, azabnya tidak kekal. Sedangkan orang yang berbuat dosa syirik tidak mungkin selamat. Meskipun dia tidak membawa dosa apapun ketika menghadap Allah, kecuali dosa syirik saja, maka dia tidak akan selamat. Inilah bahaya dosa syirik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah sifat tawadhu Nabi Muhammad SAW. Dari mana bisa kita petik? Beliau mau berkendara dan membonceng sahabat beliau. Ini menunjukkan sifat tawadhu. Dan beliau juga dekat dengan masyarakat yang beliau pimpin. Padahal tidak ada dalam sepanjang sejarah pemimpin yang lebih agung daripada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau kemana-mana tanpa pengawal. Di rumah beliau tidak ada satpam, tidak ada penjaga. Biasa saja kehidupan beliau, sama seperti orang biasa. Dan ini juga karena kuatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah hendaklah kita memanfaatkan setiap momen, setiap kesempatan untuk menyampaikan dakwah. Dan ada hadis yang lebih spesifik lagi. Nanti hadis itu akan kita pelajari di bab yang ke-8. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika." Wahai Ruwaifi, sesungguhnya hidupmu akan lama. Fa akhbirin nas, maka kabarkan kepada manusia ilmu yang engkau pelajari dariku. Menunjukkan apa? Cara terbaik mengisi waktu hidup kita adalah dengan mengajarkan ilmu.
Dan hadis yang kita bahas ini menunjukkan Nabi SAW memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengajarkan ilmu. Jadi nggak usah tunggu bisa ceramah baru bisa berdakwah, tidak. Berjumpa satu orang, kita sampaikan satu ayat, satu hadis, itu sudah termasuk dakwah. Seperti kita berkendara bersama, gunakan kesempatan untuk menasihati saudara kita. Bahkan kalau perlu kita sengaja tahu saudara kita hari ini ada keperluan, misalkan ke suatu tempat, coba kita tawarkan, nanti saya antarkan dengan mobil saya. Manfaatkan kesempatan itu untuk menasehati dia. Apalagi kalau ada jadwal talim, sekalian saja mampir ke taklim. Jadi kapan kita berjumpa dengan saudara kita ataupun keluarga kita, anak-anak kita, kapanpun ada kesempatan untuk menyampaikan dakwah, sampaikan. Apakah di kendaraan, atau berjumpa di meja makan, di perjalanan bersama, dan lain-lain. Ini petunjuk dari Nabi SAW. Dan padahal jemaah sekalian, naik keledai itu, berboncengan lagi, itu sangat tidak nyaman. Mobil kita di masa sekarang atau motor saja itu jauh lebih nyaman. Maka lebih memungkinkan bagi kita untuk menyampaikan nasihat. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, boleh menyembunyikan ilmu demi satu kemaslahatan, tapi dengan syarat itu bukan ilmu yang tidak mungkin tegak agama kecuali dengannya. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, jangan kamu sampaikan berita gembira ini, karena mereka akan bergantung kepada hadis ini, lalu tidak lagi berlomba-lomba memperbanyak amal sunnah. Berarti boleh sembunyikan ilmu kalau ada satu kemaslahatan, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, yang disembunyikan itu bukan ilmu yang wajib diketahui, yang tidak mungkin tegak agama seseorang tanpanya. Contoh, ilmu tentang hanya Allah yang berhak disembah. Yang dimaksud dengan hadis ini, yang disembunyikan itu adalah keutamaannya. Siapa yang menyembah hanya kepada Allah, yang tidak berbuat dosa syirik, bagaimanapun keadaannya, dia pasti masuk surga. Itu yang boleh disembunyikan. Tetapi hanya Allah yang boleh disembah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, ini nggak mungkin disembunyikan. Begitu pula cara sholat yang benar, cara-cara ibadah yang benar, itu nggak mungkin disembunyikan. Syarat yang kedua, disembunyikan cuma untuk sementara waktu. Oleh karena itu, hadis ini sampai kepada kita. Kenapa? Mu'adz tidak menyembunyikannya selamanya. Sampai di sebagian riwayat disebutkan, hadis ini disampaikan oleh Mu'adz di akhir hayat beliau, karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Jadi Mu'adz memahami maksud Nabi SAW, disembunyikan ilmu ini hanya untuk sementara waktu saja, tidak untuk selamanya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah ada dua metode pendidikan Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini.
Ini kita harus tahu, karena kita semuanya punya kewajiban mendidik anak, mendidik keluarga. Ada dua metode pendidikan Nabi SAW dalam hadis ini. Metode yang pertama dimulai dengan cara bertanya kepada orang yang hendak kita ajarkan. Di sini Nabi SAW bertanya, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?" Mungkin kita berpikir, kenapa gak langsung aja disampaikan? Bukankah itu lebih menyingkat waktu? Tapi perlu ditanya terlebih dahulu. Kenapa jemaah sekalian? Apa urgensinya? Nabi SAW bertanya terlebih dahulu kepada Mu'adz, gak langsung saja disampaikan. Urgensinya adalah untuk menarik perhatian. Karena apa gunanya kita ngajari orang, dia gak perhatikan, dia cuma main HP, tidur, ngobrol. Di sini gak ya? Jadi perlu kita tarik perhatiannya dulu. Di antara caranya dengan bertanya. Apalagi yang diajarkan ini ilmu agama, ilmu yang sangat agung. Kalau nggak diperhatikan dia berdosa. Wajib kita perhatikan. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua adalah menyampaikan ilmu secara global, kemudian merinci. Jadi beliau sampaikan terlebih dahulu, Allah itu punya hak, hamba punya hak. Belum beliau jelaskan apa hak Allah, apa hak hamba. Contoh misalkan kalau kita mengajari anak kita sholat 5 waktu, kita sampaikan kepadanya, nak, sholat wajib itu ada 5. Kita gantung sampai di situ dulu. Jangan langsung dirinci. Tujuannya apa? Sama seperti sebelumnya, supaya muncul rasa ingin tahu, sehingga dia perhatian. Baru kita rinci. Sholat 5 waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu pula dalam hadis ini. Jadi ini dua metode pendidikan Nabi SAW dalam hadis ini. Dan ada sebagian ulama menyusun buku khusus berbicara tentang metode-metode pendidikan di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, adab berbicara tentang urusan agama, terutama ketika kita ditanya. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu, tapi katakan apa? Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Adapun ucapan Allah wa rasuluhu a'lam itu hanya di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Sekarang beliau sudah wafat, jadi cukup kita katakan Allahu a'lam. Karena jemaah sekalian, berbicara agama tanpa ilmu itu sangat berbahaya. Itu termasuk berdusta. Dan ini dusta yang paling besar dosanya, karena dia berdusta mengatasnamakan Allah, padahal Allah tidak pernah mengajarkannya. Allah ingatkan di surat An-Nahl ayat 116, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
la yuflihun. Janganlah kamu mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Hati-hati. Kita mengatakan ini halal, ini haram, padahal kita nggak tahu dalilnya. Ini boleh, ini nggak boleh, padahal kita belum tahu dalilnya. Maka kata Allah, jangan kamu berkata demikian. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Untuk kamu membuat-buat kedustaan atas Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas Allah tidak akan beruntung. Termasuk juga orang yang berbicara tanpa ilmu adalah yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Menyebarkan hadis-hadis palsu ataupun hadis-hadis dhaif. Ini termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi hati-hati. Bahkan dalam urusan dunia, kita pun nggak boleh berbicara tanpa ilmu. Tapi urusan dunia lebih ringan. Terlebih lagi kalau kita berfatwa kepada orang. Kalau itu urusan dunia, katakanlah ada orang sakit, kita nggak tahu ilmunya, tapi kita kasih resep. Yang terjadi penyakitnya malah tambah parah karena kita ngasih resep kepada dia tanpa ilmu. Itu akibat orang yang berbicara tanpa ilmu dalam urusan dunia. Tetapi yang rusak hanya fisiknya. Namun kalau orang berbicara kepada orang lain tanpa ilmu dalam urusan agama, dia akan merusak akidahnya, merusak imannya, maka bahayanya lebih besar. Jadi kalau kita sepakat yang berhak ngasih resep hanyalah yang tahu ilmunya, yaitu para dokter, begitu pula yang berhak berbicara tentang urusan agama hanyalah orang yang tahu ilmunya. Kalau dia nggak tahu ilmunya, tidak boleh dia berbicara apapun. Sesungguhnya masih banyak pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Mungkin ini saja, insya Allah pelajaran yang paling penting sudah kita ambil. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Apakah bila seorang wafat tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wafatnya su'ul khatimah? Belum tentu. Karena akhir ucapan kalimat la ilaha illallah itu hanya salah satu tanda husnul khatimah. Husnul khatimah itu maknanya dia wafat dalam keadaan taat kepada Allah, tidak berbuat maksiat. Ada orang wafat saat sholat, saat baca surat Al-Fatihah, ya di situ nggak ada lafaz la ilaha illallah. Nggak mungkin dia mengganti surat Al-Fatihah dengan la ilaha illallah. Jadi belum tentu. Begitu pula mungkin orang yang berjihad mati syahid, kepalanya tertebas, dia sedang sibuk melawan musuh, tidak sempat dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun itu adalah sebesar-besarnya husnul khatimah, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan contoh mengajarkan tauhid pada anak balita.
mulai usia berapa? Bayikah atau usia TK? Sejak bisa diajak bicara. Mungkin kita bisa bagi menjadi 3 fase usia. Fase yang pertama, saat dia belum mengerti apa-apa dan belum bisa mengikuti apa yang kita ucapkan, yaitu mulai dari umur 0 sampai mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Maka di umur ini perdengarkan saja kepada dia. Perdengarkan ayat-ayat Al-Quran, perdengarkan hadis-hadis Nabi SAW, perdengarkan juga matan-matan kitab tauhid yang singkat. Contoh kitab Thalathatul Usul, seperti Man Rabbuka, siapakah Rabbmu? Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Siapa yang menciptakanmu? Yang menciptakanku adalah Allah. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua, saat dia sudah mulai bicara, tapi dia belum paham. Sudah mulai bicara tapi belum paham, belum ngerti apa yang dia bicarakan. Barangkali dari umur 2 atau 3 sampai 5 atau 6 sudah bisa bicara tapi nggak paham. Maka ajarkan dengan metode talqin. Artinya apa? Suruh dia ikuti, suruh dia hafalkan. Bacakan Al-Fatihah, suruh dia ikuti. Biar dia belum belajar tajwid, yang penting dia ikuti cara baca kita. Kalau dia salah baca, ya diperbaiki. Termasuk juga tadi matan kitab Thalathatul Usul. Hafalkan dari kecil, biar dia belum paham. Nah, sekarang fase yang berikutnya, yang dia sudah mulai memahami, sekitar umur 6 atau 7 dan seterusnya. Maka kita harus mulai penjelasan yang lebih panjang lebar. Contoh, kita mengatakan Rabb kita adalah Allah. Hanya Dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau begitu, hanya Dia yang berhak disembah. Begitu pula kita ajarkan kepadanya satu persatu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah As-Sami, yang maha mendengar. Jelaskan kepada dia, kalau begitu kamu hati-hati bicara. Semua ucapanmu Allah maha mendengar, dan Allah maha mampu membalasnya. Jadi sudah mulai diajak untuk memahami, bukan sekedar menghafal. Kita ajarkan kepadanya kalimat la ilaha illallah, yang artinya la ma'budu haqqun illallah. Kita ajarkan kepadanya rukun la ilaha illallah, rukun tauhid. Kita jelaskan kepadanya mengapa hanya Allah yang berhak disembah, karena hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil. Jadi intinya, kita harus bisa menjelaskan sampai dia paham, bukan sekedar dia ikutan apa yang kita baca, tapi dia ngerti. Disinilah jemaah sekalian, pentingnya orang tua harus belajar, menuntut ilmu. Gimana mau ngajar kalau nggak paham? Jadi jawaban yang lebih detail, bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak? Khatamkan dulu kitab tauhid, kuasai kitab tauhid.
mengajari anak? Kuncinya di situ. Orang tua harus berilmu, baru bisa transfer ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, apa yang mau dia transfer? Jadi kuncinya di situ. Satu contoh, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berumur 9 tahun, Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, "Ya gulam, inni mu'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Lihat, ini juga metode. Nabi SAW ingin mengajak dia perhatian. Tidak beliau langsung sampaikan. Lalu beliau mulai mengajari satu persatu. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, kalau anak kita mesti ditambah penjelasan lagi. Jagalah Allah itu maksudnya kamu jaga perintah-perintah Allah, kamu amalkan. Larangan-larangan Allah kamu tinggalkan. Tapi orang Arab sudah langsung paham maksudnya. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah selalu berada di hadapanmu. Maksudnya akan selalu memberikan bimbingan kepadamu, memberikan hidayah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Kemudian beliau ajarkan keimanan kepada takdir dan keberanian di jalan Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah, andai makhluk seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali yang Allah takdirkan untukmu. Berarti jangan berharap kepada makhluk, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak umur 9 tahun diajari seperti itu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Andai mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan sanggup melakukannya kecuali yang telah Allah takdirkan atasmu. Diajarkan keberanian. Jangan takut dengan selain Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah mengering. Artinya catatan takdir sudah usai. Takdir tidak akan ada perubahan. Bisa nggak kita orang tua paham makna hadis ini kalau nggak belajar? Apa maksud Nabi SAW? Pena sudah diangkat, lembaran sudah mengering. Kalau kita belajar, kita paham. Artinya catatan takdir sudah usai. Nggak akan ada perubahan. Semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini pentingnya orang tua belajar agar bisa mengajari anak. Apakah hukumnya kalau kita memberi atau menerima hadiah berupa door prize? Ada bentuk yang halal, ada juga yang haram. Contoh yang haram itu, kita harus mengeluarkan sejumlah uang terlebih dahulu, baru dapat hadiah. Ini namanya judi. Ini termasuk judi. Kita keluarkan uang dulu, baru dapat hadiah. Tapi kalau kita nggak keluar uang apa-apa, ya nggak ada masalah. Sama saja dengan hukum memberi hadiah. Jadi tergantung ya seperti apa bentuk door prize-nya. Apakah orang yang berbuat syirik berarti sudah keluar dari Islam? Ya, itu penyebab seseorang murtad keluar dari Islam kalau syirik besar. Cuma untuk kita menghukumi orang dia sudah murtad, yang tadinya dia muslim kemudian dia melakukan syirik besar, maka itu belum cukup hanya karena perbuatannya itu saja, tapi harus terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang.
Kalau penghalangnya tersingkirkan, maka dia dihukumi murtad. Kalau belum, maka berarti dia masih mendapat uzur. Perbuatannya adalah kekufuran, tapi orangnya mendapatkan uzur. Apa saja penghalang dalam pengkafiran? Ada 4. Yang pertama, kebodohan. Orang bodoh tidak langsung dikafirkan sampai dipenuhi syarat. Apa syaratnya? Ditegakkan hujjah atasnya. Dijelaskan dia sudah paham, masih dia lakukan, barulah divonis kafir. Yang kedua, salah takwil, bukan sengaja, cuma salah paham. Yang ketiga, al-khata' wan nisyan, tidak sengaja atau lupa. Yang keempat, orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa melakukan kekafiran dengan ancaman berat dan hatinya tetap mengingkari, maka dia tidak kafir. Namun kalau dia sudah jelas-jelas pindah agama, itu jangan ragu untuk mengkafirkannya. Apakah orang yang berbuat syirik harus bersyahadat lagi selain bertobat? Ya. Kalau syirik besar, dia harus bersyahadat lagi kembali masuk Islam. Karena dosa syirik membatalkan keislaman. Dan masuk Islam itu baik dia tadinya muslim kemudian murtad, atau memang dari awalnya kafir lalu mau masuk Islam, nggak harus mengucapkan syahadat dengan cara dibimbing. Dia boleh ucapkan sendiri kalau dia sudah paham. Nggak harus juga ada saksi. Dia masuk Islam sendiri tanpa ada saksi, tidak masalah. Apakah wajib disunat? Ya, wajib disunat. Cuma kalau orangnya masih takut, gak usah dipaksa. Kalau orangnya merasa takut disunat, gak usah dipaksa dulu. Yang penting dia sudah masuk Islam. Jadi jangan sampai karena takut disunat, dia gak mau masuk Islam. Jadi kita pahamkan dulu, sunat ini bagus untuk kesehatan kamu juga. Tapi yang paling penting, ini syariat Allah, dan supaya terhindar dari najis. Jadi nggak harus ada saksi, nggak harus pula dibimbing oleh orang lain. Kalau dia sudah ngerti, dia bisa ucapkan sendiri, maka sah dia menjadi muslim. Nah, yang paling fatal, ada sebagian pengurus masjid, ada orang datang mau masuk Islam, lalu mereka bilang nanti datang lagi saja pas hari Jumat, supaya orang banyak berkumpul. Nah, ini bahaya. Siapa yang bisa jamin dia masih hidup sampai hari Jumat? Jadi langsung segera, kalau ada yang masuk Islam, segera. Nanti hari Jumat tinggal kita umumkan saja. Itu pun nggak harus. Cuma bagus juga kalau diumumkan. Kenapa? Agar orang tahu dia sudah muslim, sehingga bisa menunaikan haknya sebagai muslim. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.